Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda SPD. Saya guru BK di UPTD SMP Negeri 2 Merawang, Kecamatan Merawang, Desa Balun Ijuk, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Universitas Patimura. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil tema materi motivasi belajar langkah meraih cita-cita. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan yang saya lakukan berjalan lebih baik lagi, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, Luar biasa bersemangat. Oke, semangat sekali. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul kembali. Nah, hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal, yaitu tentang materi motivasi belajar langkah meraih cita-cita. Nah, di sini ada yang punya cita-cita enggak? Ada. Saya yakin semua punya cita-cita ya. Nah, hari ini layanan bimbingan klasikal akan kita tempuh dalam waktu 1 kali 40 menit. Dan di situ juga kita akan melakukan dengan teknik problem based learning atau PBL, yaitu dengan ada project nanti di akhir. Kemudian kita akan melakukan dengan diskusi seperti biasa dan tanya jawab. Nanti kalian di akhir ada tugas yaitu LKPD. Nah, sebelum kita memasuki materi hari ini, Bapak pengen mengetes konsentrasi kalian. Kita akan bermain games, ice breaking. Siap? Nah, ice breaking hari ini sederhana tapi lumayan seru, yaitu Marina menari di atas menara. Ya, bro? Oke, yang tahu ikuti, yang tidak tahu ikuti yang tahu aja. Nah, kamu boleh? Apa kasih contoh dulu? Bisa? Bisa. Apa kasih contoh sekali ya? Ada yang belum tahu? Jadi gini, Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Bisa? Nah, kita lihat kan siapa yang konsentrasi, oke? Nah, mulai. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita percepat ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan semuanya. Bapak lihat semuanya sudah konsentrasinya dengan baik. Nah, untuk itu alangkah baiknya sebelum kita memulai materi hari ini, kita dahului dengan doa agar materi kita hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua mendapat hikmah dan barokah. Untuk itu, ketua kelas mohon dipimpin doa. Kita bakal berdoa di dalam hati menurut kesukaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita memasuki materi, Bapak pengen absen kalian satu-satu. Sekretaris siapa nak? Nadia. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Berapa orang yang tidak hadir?
Satu. Kita hadir siapa? Ayu Adira. Oke. Angka baiknya Bapak absen kalian satu-satu ya. Pak panggil yang pertama Atnafika, Afifah Mawatia, Andrian Mawati, Aura Sapitri, Ayu Adira hadir. Deva Delano. Bagus. Dewi Sylvia, Eka Amelia, Indah Nirwana Kafisya, Kelvin Selino, Keiza Jakarta, Merdian Putra Robiansyah, Muhammad Fairuz Alfarizi, Muhammad Nabil Fikri, Nadia Safika, Ardan Alfati, Putri Fadila Lubis, Renando Gardian Pratama, Rika Erlita, Ririn Rahmawati, Vidi Renali, Wulandari, Zia Mujiatus Soleha, Zulkifli. Oke, alhamdulillah berarti semua sudah Bapak absen satu-satu. Cuma Ayu Wandira yang kita hadir ya. Nah, apakah kalian siap menerima materi hari ini? Siap? Baik. Nah, materi kita hari ini di tingkat klasikal yaitu motivasi belajar langkah meraih cita-cita. Di sini punya cita-cita semua? Nah, Bapak yakin semua punya cita-cita ya? Nah, apa itu motivasi belajar? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu motivasi belajar? Apa jelaskan di sini? Motivasi belajar adalah serangkaian dorongan atau daya penggerak yang berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar untuk melakukan aktivitas belajar. Motivasi belajar mengandung usaha untuk mencapai tujuan belajar, yaitu tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Jadi motivasi belajar itu ialah dorongan yang ada pada diri kalian sendiri, semangat untuk belajar, motivasi agar tujuan yang dicapai itu yaitu subjek belajar yang dapat tercapai. Kemudian motivasi belajar ini juga ada dalam diri kalian sendiri maupun di luar diri kalian sendiri. Nanti ada faktor internal dan faktor eksternal. Lanjut. Motivasi belajar ini, nah seperti Bapak bilang tadi, motivasi belajar itu ada dua faktor yaitu eksternal dan internal. Faktor internal yaitu terdiri dari orang tua dan guru. Kemudian yang kedua lingkungan. Untuk faktor internal yaitu minat dari siswa itu sendiri. Nah, kita lihat penjelasannya. Untuk faktor eksternal yaitu orang tua dan guru. Di sini upaya guru membelajarkan siswa terjadi di sekolah dan di luar sekolah. Upaya pembelajaran di sekolah meliputi hal-hal berikut. Bisa dilihat yang pertama, menyelenggarakan tertib belajar di sekolah, membina disiplin belajar dalam kesempatan seperti pemanfaatan waktu dan pemeliharaan fasilitas sekolah. Kemudian membina belajar tertib pergaulan dan membina belajar tertib lingkungan sekolah. Di samping penyelenggaraan tertib yang umum tersebut, maka secara individual orang tua menghadapi anaknya. Nah, yang tadi pertama itu untuk guru, kedua ini dari orang tua. Yang pertama, pemahaman tentang diri anak dalam rangka kewajiban tertib belajar. Kedua, pemanfaatan penguatan berupa hadiah, kritik, hukuman, cepat, guna, dan mendidik kita belajar. Jadi, dalam faktor dua ini terdiri dari orang tua dan guru. Jadi, orang tua dan guru berperan penting dalam motivasi belajar kalian. Apabila kedua ini tidak saling mendukung, maka motivasi belajar kalian juga tidak akan mencapai maksimal. Seperti itu. Kemudian lanjut. Faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan di sini siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, maka siswa dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kondisi lingkungan sekolah yang sehat, kerukunan hidup, ketertiban, pergaulan perlu penting dibentuknya. Dengan lingkungan yang aman, tentram, tertib, dan indah, maka semangat dan motivasi belajar mudah tumbuh. Ada yang tahu kan maksudnya lingkungan di sini apa?
Bisa jadi lingkungan ini ialah jarak antar rumah kalian dengan sekolah. Apabila jarak dari rumah kalian ke sekolah itu lumayan jauh, seperti entah melewati sungai, melewati lembah, melewati hutan, itu juga mempengaruhi motivasi belajar kalian. Bisa jadi dengan melihat akses lingkungan dari rumah ke sekolah itu tidak memadai, motivasi belajar kalian juga akan menurun. Lanjut. Nah, yang kedua itu faktor internal. Di sini faktor internal itu sendiri yaitu minat dari siswa, yaitu minat dari diri kalian sendiri. Di sini dijelaskan, keinginan seseorang dapat perlu dibarengi dengan kemampuan atau kecakapan mencapainya. Keberhasilan membaca suatu buku bacaan akan menambahkan kekayaan pengalaman hidup. Keberhasilan tersebut memuaskan dan menyenangkan hatinya. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa kemampuan akan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Nah, dari faktor eksternal tadi yaitu orang tua dan guru, kemudian lingkungan, ada faktor internal yaitu dari minat dari kalian sendiri. Nah, di samping orang tua, guru dan lingkungan tadi, yang poin pentingnya adalah minat dari diri kalian sendiri. Apabila diri kalian sendiri tidak semangat, bagaimana orang tua, guru dan lingkungan bisa mendukung motivasi belajar? Jadi intinya dari diri kalian sendiri itulah yang memotivasi atau mendorong kalian untuk semangat belajar. Lanjut. Di sini ada tips lakukan motivasi diri meraih cita-cita. Yang pertama, menentukan langkah-langkah kecil. Di sini artinya kita memulai proses dari hal yang terkecil yang kita tahu dan kita bisa. Tidak usah yang terlalu jauh atau yang terlalu besar, dari hal-hal kecil. Ada yang tahu contohnya apa? Belajar. Oke, belajar seperti apa nak? Contohnya, memulai langkah-langkah kecil. Bapak kasih contoh, membaca buku di rumah. Daripada kita main HP sampai berjam-jam, langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk meraih cita-cita, sering-sering membaca buku apapun, buku bacaan, buku tulis, komik, tapi yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, memasang quotes atau motivasi diri. Apa itu quotes? Ada yang tahu? Quotes itu seperti kata mutiara atau kata motivasi. Nah, ini boleh di dalam rumah, di kamar atau dalam buku, atau boleh dimanapun. Tempat yang strategis yang memungkinkan kita untuk tetap semangat. Di sini pernah nggak nempel di dinding kamarnya, misalnya saya bisa, saya semangat, atau kata-kata motivasi, atau poster tokoh idola kalian? Ada yang pernah? Biasanya apa yang kalian tempel di dalam kamar? Foto idolanya. Siapa pemain idolanya? Boleh Bapak tahu? Pemain bola. Siapa pemain bola? Ronaldo. Oke, itu dalam ini aspek olahraga ya. Jadi mungkin termotivasi akan menjadi pemain bola hebat. Ada lagi? Ada tokoh pahlawan misalnya? Ada. Atau foto diri kalian sendiri? Ya, pasti ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, selalu yakin akan proses. Nah, artinya di sini setiap proses pasti membuahkan hasil yang memuaskan. Benar. Apabila kalian bersungguh-sungguh, segala sesuatu yang kalian lakukan itu akan menghasilkan yang memuaskan atau maksimal. Apabila kalian tidak bersungguh-sungguh, maka tidak akan maksimal. Lanjut yang keempat, jauhkan diri dari kemalasan. Artinya di sini poin pentingnya, kalau kita malas, sebagus atau sebijak apapun motivasi yang sudah kalian lakukan, itu berpengaruh jadi hindari Ada yang malas di sini nggak? Banyak.
belajarnya bagus, tapi kalian masih malas. Nah, itulah tantangan kalian untuk dalam materi ini agar termotivasi dalam belajarnya. Terus yang kemudian kelima, membaca biografi orang sukses. Artinya di sini kita harus sering membaca kiat sukses dari orang-orang yang berhasil dan mampu untuk mencapai apapun meraih cita-citanya. Di sini Bapak pengen tanya, kita punya perpustakaan kan? Ya. Ada yang sering ke perpustakaan? Banyak, berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, hampir 80% sering ke perpustakaan. Yang sering ke perpustakaan, Bapak pengen tahu buku apa yang sering atau kalian suka baca? Cerita. Oke, cerita mana? Biasanya buku cerita apa? Tentang apa? Hewan. Aku ini arti, oke, agama. Di sini. Apa? Kata dulu Pak. Surabaya. Oh, ini apa? Cerita asal usul Surabaya. Oke, kita sejarah berarti ya. Bagus. Lanjut di sini, buku apa biasanya, Kak? Komik. Komik apa? Mana? Bola voli. Siapa main bola voli nggak? Bapak pengen tahu. Apa namanya? Masih ingat nggak? Ada lagi? Apa? Kairus? Tentang agama tentang oke. Nah, di sini bagus. Di sini maksudnya kita sering membaca buku apapun itu tapi yang bermanfaat. Orang yang berhasil dan mampu untuk mencapai atau meraih cita-citanya. Bisa juga kalian membaca biografi tentang tokoh-tokoh dunia seperti Albert Einstein, Pablo Picasso, terus Mahatma Gandhi, tokoh dunia kita. Bisa juga kalau pengetahuan kita. Ada yang tahu presiden pertama kita siapa, Kak? Siapa? Insinyur Soekarno. Nah, itu juga bisa membaca biografinya, bagaimana sejarah beliau pemimpin negeri kita ini. Lanjut. Nah, jadi apa motivasimu untuk meraih cita-cita? Semangat. Ayo, dari materi sudah Bapak paparkan tadi. Apa motivasi untuk mencapai cita-cita? Sebelah sini? Pantang menyerah, bagus. Selalu berusaha, lanjut. Sebelah sini? Ayo, sebelah sini udah pantang menyerah, terus semangat. Ya, sebelah sini apa? Ayo, jangan mau kalah sebelah sini, Nak. Kita sama-sama belajar. Gimana, Kevin? Motivasi? Apa motivasimu untuk meraih cita-cita? Ayo. Kalau yang tahu, yang menyimak materi Bapak tadi pasti bisa menjawab. Tetap semangat walaupun gagal, jangan menyerah, seperti itu ya. Tantang menyerah walaupun banyak coba. Oke. Bagus semua. Jadi semuanya sudah menyimak. Oke. Nah, sudah selesai materi kita tentang motivasi belajar langkah meraih cita-cita. Bapak pengen ini bertanya. Atau kalian ada yang mau bertanya nggak tentang materi kita hari ini? Ada yang mau bertanya atau menyanggah atau memberi pendapat? Cukup? Cukup. Oke. Nah, setelah ini, setelah materi paparan Bapak sudah Bapak sampaikan, nanti Bapak akan kasih kalian tayangan video tentang motivasi belajar langkah meraih cita-cita. Untuk itu kalian siapkan buku dan alat tulis. Nanti kalian catat apabila ada yang perlu dicatat. Nanti di akhir tayangan video akan Bapak kasih tugas, yaitu LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian diskusikan dalam satu kelompok ada 5 orang. Satu kelompok ada 5 orang, berarti kita punya 5 atau 4 kelompok? 4 kelompok ya? Oke.
Baik. Nah, ini Bapak kasih tayangan video, siapkan buku, kertas, serta alat tulis. Kalian catat apa yang perlu kalian catat, nanti kita simpulkan sama-sama tayangan video ini. Siap? Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi di lingkungan. Namun, tidak begitu sesuai dengan satu ini. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu kembali. Semalam aku WhatsApp-an, terus main game, dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi kemudian apa? Sampai subuh. Iya ya, harusnya aku Belajar dan sukses tidak sulit. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar yang tepat, serta menyelesaikan segala tugas dan pekerjaan. Karena belajar memperluas wawasan dan pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Nanti, hiduplah setelah informasi besok, belajarlah setelah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar dan berkewajiban agar sukses kamu. Oke, baik. Nah, yang ada sudah selesai. Ada yang bisa memberi masukan atau kesimpulan dengan video tadi? Jangan meremehkan hal yang sepele. Angkat tangannya, sebutkan nama. Putri. Jadi apa yang sudah didapatkan dari tayangan video tadi? Kita harus jangan meremehkan hal yang sepele. Menurut Putri tadi tayangan video tadi, jangan meremehkan hal yang sepele akan mengakibatkan hal yang tidak baik. Ada lagi? Satu lagi siapa yang mau menyampaikan? Oke, siapa? Aura. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia. Menurut Aura, belajar itu adalah hal yang penting bagi manusia. Karena dari belajarlah kita mendapat ilmu. Ada lagi? Cukup? Oke, baik. Nah, setelah tayangan video ini Bapak sampaikan, kita akan mengerjakan LKPD. Yaitu apa LKPD?
Rumah kerja peserta didik. Sudah dibagi kelompoknya? Sudah. Untuk itu sekarang Bapak bagikan gambar kerja per individu. Nanti Bapak kasih instruksi. Ada pertanyaan? Nah, ini lembar kerja peserta didik kalian kerjakan masing-masing individu, tapi nanti kalian presentasikan secara kelompok, perwakilan satu atau dua orang saja yang akan membacakan ke depan. Di sini ada nama peserta didik, yaitu nama kalian, kemudian kelas, isi kelas. Nah, di sini ada 4 pertanyaan, kalian isi masing-masing menurut pendapat kalian. Nah, nanti di akhir Bapak akan kasihkan kalian sticky note. Ini sticky note namanya sticky note. Kalian tulis kalimat motivasi diri kalian versi kalian masing-masing. Bisa? Nanti setelah itu kalian tempel di depan karton, yaitu motivasi belajar siswa kelas 7. Nah. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit. LKPD-nya sudah dikerjakan? Sudah. Ada pertanyaan nggak? Coba tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Sabiti. Nama saya Putri Fadilubis. Nama saya Ririn Ahmawati. Nama saya Rika Rika. Nama saya Nifran Dilanu. Saya akan membacakan lembar kerja peserta didik. Nomor 1. Menurut kalian, apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar adalah serangkaian dengan atau daya penggerak yang berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar untuk melakukan aktivitas belajar. Apa menurut kalian, apa manfaat motivasi belajar? Agar kita termotivasi supaya lebih giat meraih cita-cita dan bersemangat untuk belajar. 3. Bagaimana perasaan kalian setelah menonton video motivasi? Coba kalian ceritakan. Pantang menyerah untuk meraih cita-cita. 4. Buatlah kalimat motivasi menurut kalian masing-masing.
Semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan semuanya. Nah, silakan di depan boleh menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ketua dari kelompok 2. Nama saya Fidir Naldi. Bahwasia Indah Dewana. Iza aja dengan Kak. Enam doang dan kamu. Menurut kalian, apa itu motivasi belajar? Serangkaian dorongan atau daya penggerak yang berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Dua, apa yang menurut kalian apa manfaat motivasi belajar menjadi pintar dan bisa menjadi bagaimana perasaan kalian setelah menonton video joget yang kita akan membuat itu mana? 4. Buatlah kalimat motivasi menurut kalian masing-masing. Antara menyerah dan terus berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ketua kelompok 3. Saya bernama Eka Amelia Zulfa. Saya akan membacakan lembar kerja peserta didik. Pertama, menurut kalian menurut kalian apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar adalah serangkaian dorongan daya penggerak yang berasal di dalam diri sendiri. Siap. 2. Apa menurut kalian apa manfaat motivasi belajar? Membuat kita lebih semangat. 3. Pada saat kalian sedang menonton video motivasi, coba kalian gunakan baca menyerah. 4. Buatlah kalimat motivasi menurut kalian masing-masing. Jika kita malas, kesempatan tidak akan pernah datang pada kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua kelompok dari kelompok 4. Saya akan membacakan lembar kerja. 1. Menurut kalian, apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar adalah serangkaian dorongan atau daya penggerak yang berasal dari dalam diri sendiri maupun di luar untuk melakukan aktivitas belajar. Motivasi belajar mengandung usaha untuk mencapai tujuan belajar, yaitu dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat diterapi. Nomor 2. Apa menurut kalian apa manfaat motivasi belajar? Manfaatnya agar kita menjadi sukses. Nomor 3. Bagaimana perasaan kalian setelah menonton video motivasi? Coba kalian ceritakan. Mendapatkan motivasi karena telah mengetahui kalau kita malas, kita tidak mendapatkan sukses. Dalam sukses tidak datang kepada orang yang malas. Buatlah kalimat motivasi menurut kalian masing-masing. Belajar supaya kita menggapai cita-cita kita setinggi mungkin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita sudah di tahap akhir. Bapak pengen evaluasi dulu. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti materi hari ini? Senang? Senang. Oke. Apa lagi? Bahagia. Oke, lanjut. Apa lagi? Mendapatkan motivasi yang baru. Bagus sekali. Ada lagi yang lain? Yang bisa kalian dapatkan? Bagaimana perasaan kalian? Perasaan setelah mengikuti materi hari ini? Bahagia. Oke. Seperti itu ya. Nah, jadi mau kesimpulan motivasi belajar diri untuk meraih cita-cita ini sangat penting bagi kalian agar menjadi cita-cita yang berhasil. Nah, untuk itu Bapak akhiri materi kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Untuk itu mohon kelas tolong ditutup kegiatan kita hari ini dengan baca doa.